wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A mata kuliah Filsafat Ilmu semester 1 mahasiswa UIN Syed Nurjati Cirebon. Di sini kami akan membawakan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Nur Muiz. Saya Tania Nur Fadilah. Saya Nova Auliatul Isya. Di sini kami akan memaparkan makalah yang kami buat. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, pembahasan pertama ada pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang apabila diuraikan kata ini berasal dari dua kata, yakni philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga secara konteks, filsafat atau filosofia dapat diartikan sebagai upaya untuk mencintai kebijaksanaan. Namun secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mencari tahu sebuah kebenaran di balik sesuatu. Dari masa hingga ke masa, setiap substansi yang menjadi pokok dalam diskusi filsafat tentunya berbeda-beda. Mulai dari diskusi mengenai asal-usul alam semesta dan kehidupan ini, diskusi mengenai konsep ketuhanan, diskusi tentang manusia, hingga isu sosial, ekonomi, dan berbagai hal lainnya turut menjadi substansi yang dibahas dalam filsafat. Sehingga apabila ditelaah, filsafat sejatinya memiliki ruang lingkup yang sangat luas, di mana ia telah menjadi cikal bakal terlahirnya ilmu pengetahuan yang spesifik dan praktis pada masa ini, seperti ilmu ekonomi, ilmu bahasa, ilmu hukum, ilmu sosial, hingga ilmu komunikasi dan ilmu psikologi. Oleh sebab itu, maka filsafat adalah mother of science atau ibu dari pengetahuan. Science, mother of science. Yang kedua, ada tujuan filsafat ilmu. Keberadaan filsafat ilmu dapat membantu manusia menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan. Setelah mengetahui arti filsafat beserta ciri-ciri umum yang dimilikinya, kali ini akan kita membahas mengenai tujuan filsafat secara umum yang telah dijabarkan ke dalam poin-poin yang akan disebutkan. Yang pertama, filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egotrisme. Kemudian, selanjutnya, filsafat membuat manusia agar memiliki kemauan untuk berpendapat sendiri, mandiri dalam rohaniah, berpikir sendiri, serta dapat menunjukkan sifat yang kritis. Filsafat juga sangat berguna bagi dunia pendidikan, karena baik siswa maupun pengajar punya pedoman yang kuat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama untuk membedakan mana persoalan yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah. Kemudian materi selanjutnya, objek kajian filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang ada atau hakikat realitas dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah apa yang dianggap sebagai kenyataan atau eksistensi dalam suatu bidang ilmu. Misalnya dalam ilmu fisika, realitas bisa berupa materi dan energi, sedangkan dalam ilmu sosial bisa berupa hubungan antar manusia. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, yaitu sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Apakah pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, akal budi, atau gabungan keduanya? Ini juga membahas batas-batasan pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi dalam filsafat ilmu mengkaji nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Ini mencakup etika dan moralitas dalam penerapan ilmu, serta bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perkembangan masyarakat. Materi yang selanjutnya, kedudukan filsafat ilmu. Aksiologi dalam filsafat ilmu mengkaji nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Ini mencakup etika dan moralitas dalam penerapan ilmu, serta bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam
pengkembangan masyarakat. Pada bagian A ada kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, filsafat adalah way of life. Jadi way of life ini dapat dipahami sebagai pandangan dan cara hidup manusia. Artinya, filsafat dapat digunakan untuk menjalani kehidupannya, seperti hidup harus menggunakan daya akal dan nalarnya secara kritis dan juga reflektif. Filsafat ini memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia, utamanya dalam aktivitas kesehariannya. Misalnya saat manusia berupaya untuk membuat pertimbangan-pertimbangan dan keputusan etis atas suatu permasalahan. Di sini kita akan menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk menelusuri dan menelaah peristiwa yang terjadi. Tidak hanya itu, dengan pemikiran yang reflektif, kita akan mencoba untuk memilih tindakan yang menurut kita akan memberikan dampak kerugian paling kecil. Dari sini kita melihat bahwa bagaimana sikap kritis dan reflektif dari filsafat ini sangat berguna dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, filsafat adalah tindakan dan aktivitas yang selalu kita lakukan setiap hari. Bagaimana manusia dapat mencari dan memahami pengetahuan juga merupakan bagian dari pentingnya filsafat dalam kehidupan manusia. Sejatinya, filsafat memang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai way of life atau jalan hidupnya, tetapi filsafat adalah serangkaian dari kehidupan yang dijalaninya. Pada akhirnya, keterkaitan antara peran filsafat, pendidikan, dan manusia ini adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Manusia menggunakan filsafat baik untuk menjalani hidupnya sendiri dan juga digunakan untuk menciptakan ilmu pengetahuan. Tanpa filsafat, manusia tidak akan ada artinya, dan manusia tanpa filsafat juga tidak akan ada esensinya. Jadi, kesimpulannya, filsafat adalah serangkaian aktivitas berpikir yang dimiliki oleh manusia. Tatkala kita memikirkan sesuatu secara kritis dan reflektif, pada saat itu pula kita telah berfilsafat. Sehingga filsafat juga dicirikan dengan pemikiran yang kritis dan reflektif atas segala sesuatu yang ada. Objek kajian filsafat ilmu terbagi menjadi tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kedudukan filsafat ilmu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.